Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ayuhal hadirin rahimakumullah. Tema pada tausiah kali ini adalah menggapai kebahagiaan dengan memahami ilmu dan mengajarkannya. Menggapai kebahagiaan seperti menjadi cita-cita kita semua dengan memahami ilmu dan mengajarkannya. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di tempat ini, memberikan kesehatan, memberikan kesempatan, dan kita juga bersyukur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan al-Islam ke dalam hati kita semua. Kita bersyukur kepada orang tua syariatnya yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik, menjaga sampai kita bisa dewasa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kembali akan dibahas tentang ilmu pengetahuan sebagai alat. Jadi saya ulangi, ilmu pengetahuan sebagai alat untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan akan dibahas juga kewajiban mencari ilmu, belajar dan mengajarkan ilmu pengetahuan, dan keutamaan ilmu, juga perbedaan antara orang alim dan orang yang belajar, apalagi orang yang bodoh yang tidak mau belajar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dunia dan seisinya ini yang dilengkapi dengan langit yang sangat luas, dengan segala keindahannya dan ketakjubannya, sebagai tempat persinggahan sementara bagi manusia, agar mereka mampu sebentar untuk mampir di dunia ini, untuk kembali dan mengambil perbekalan ilmu, amal menuju kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Oleh karena itu, tidaklah Allah menyediakan bumi beserta fasilitas yang lengkap ini melainkan sebagai sarana penunjang ibadah. Begitu pula Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan tujuan untuk memakmurkan bumi ini dengan peribadahan hanya kepadanya. Seperti yang sudah dikupas pada tausiah sebelumnya tentang tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Peristiwa diciptakannya manusia merupakan peristiwa penting dan memuat hikmah yang sangat agung. Di dalam ayat tersebut terkandung pesan bahwa sesungguhnya jelas bagi Allah bahwa khalifah yang diciptakannya adalah dari kalangan makhluk yang baik. Para rasul, para nabi, hamba-hambanya yang soleh, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang jujur, ulama serta generasi orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan iman yang lebih baik dari para malaikat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan keutamaan Adam mengenai ilmu dan membedakan dengan mereka atau para malaikat dengan ilmu itu. Maka Allah mengajarkannya seluruh nama-nama seperti yang tertuang dalam lanjutan ayat tadi, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-31. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama semuanya
Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Pada saat Allah menguji mereka, yaitu para malaikat, dengan ilmu yang diajarkan terhadap khalifah ini, maka mereka mengakui kelemahan terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Mereka mengatakan dalam ayat lanjutannya, yaitu ayat surat Al-Baqarah ayat ke-32, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka setelah itu jelaslah di hadapan mereka keutamaan Nabi Adam dengan kekhususan berupa ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat tentang keutamaan Nabi Adam berupa ilmu dan lemahnya mereka para malaikat untuk mengetahui apa yang diajarkannya. Kemudian Allah mengajarkannya mereka tentang ilmu. Ilmu Allah meliputi segala yang nampak maupun yang tersembunyi, serta rahasia di langit dan di bumi. Yang nampak di bumi, yang tidak nampak di bumi di dalam tanah, yang nampak di langit, yang belum nampak karena ilmu pengetahuan belum nyampe di langit sana. Allah mengenalkan kepada mereka tentang sifat ilmu dan keutamaannya. Kemudian seperti yang Allah firmankan dalam ayat lanjutannya, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-33, Dia Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu Adam menyebutkan nama-namanya. Allah berfirman, bukankah aku telah mengatakan kepada kalian sesungguhnya aku Maha mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan. Ini di dalam surat Al-Baqarah mulai dari ayat 30 sampai ke ayat 33. Silahkan saudara-saudara simak kembali dengan segala tafsirnya. Ahli masjid yang dirahmati Allah, sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajat pemiliknya di dunia dan di akhirat. Bukan karena kekuasaan, bukan karena harta, bukan pula karena hal lainnya. Ilmu itu akan menambah kemuliaan, bahkan bisa mengangkat derajat seorang hamba sahaya menjadi mulia. Sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Juhri dari Abi Tufail bahwasanya Nafi Ibnu Adil Harits mendatangi Umar Ibnu Khattab di Usfan, yaitu tempat di mana Umar mengangkatnya sebagai bupati untuk penduduk Mekah. Maka berkatalah Umar, siapa yang engkau angkat menjadi bupati negeri ini? Dia atau Nafi ini menjawab, aku telah mengangkat Ibnu Abza untuk mereka. Lantas Umar berkata, siapa Ibnu Abza? Kemudian dijawab, dia adalah seorang budak. Umar berkata, kenapa engkau mengangkat seorang budak? Dijawab, karena dia seorang yang ahli membaca Al-Quran dan alim dalam ilmu waris. Maka Umar berkata, ketahuilah, sesungguhnya Nabi kalian Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, Al-Quran, sekelompok kaum dan merendahkan yang lainnya. Banyak sekali perkataan para ulama yang menerangkan bahwa ilmu akan meninggikan derajat orang-orang memahaminya. Namun sebaliknya bagi orang-orang yang meremehkan ilmu, maka Allah akan merendahkan keduanya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya orang yang merasakan tetesan ilmu, maka dia telah menggapai kebahagiaan yang hakiki. Contohnya, seorang ulama besar, An-Nadhr bin Sumail berkata, barang siapa yang menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, hendaklah dia pelajari ilmu. Cukuplah bagi seorang sebuah kebahagiaan tatkala dipercaya tentang perkara agama Allah dan menjadi perantara dakwah antara Allah dan hambanya. Begitu pula ulama Sufyan bin Uyainah mengatakan, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah adalah orang yang menjadi perantara atau dakwah antara Allah dan hambanya.
Mereka itu adalah para nabi dan ulama. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, jika seorang anak Adam wafat, maka terputus amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis yang sangat kita kenal ini, yang sering kita dengar pada ceramah-ceramah dan khutbah ini, menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu, serta besarnya pahala yang akan diraih dengan ilmu tersebut. Karena pahalanya tetap akan mengalir kepada orang yang wafat selama ilmu itu masih memberikan manfaat. Oleh karena itu, seorang berilmu yang berdakwah dan menyebarkan kebaikan, jiwanya akan tetap hidup walaupun dia wafat. Amal kebajikan seorang yang berilmu ini akan selalu diingat oleh orang banyak, dan jejaknya akan dijadikan panutan bagi orang-orang yang masih hidup. Hadirin yang berbahagia, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, pria maupun wanita. Kewajibannya tidak terbatas pada masa remaja, tetapi sampai tua pun kewajiban mencari ilmu tidak pernah berhenti. Dalam mencari ilmu tidak boleh dibeda-bedakan antara ilmu agama yang menuntun kepada ketauhidan yang dilengkapi dengan ilmu fikih dalam praktek beribadahnya, dengan ilmu kauniyah yang ada di alam semesta, di langit maupun di bumi, serta yang ada dalam tubuh setiap makhluk hidup, juga fenomena alam yang jumlahnya jauh lebih banyak dari apa yang tertulis dalam kitab Al-Quran sekalipun. Karena ilmu kauniyah merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Al-Quran adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka dia akan memberikan kefahaman agama kepadanya. Begitu pula Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu pada selain yang ahlinya bagaikan menggantungkan permata mutiara dan emas pada babi hutan. Mencari ilmu adalah amal yang mulia dan terpuji. Sebab dengan menekuni ilmu pengetahuan berarti dia telah merintis jalan untuk mencari ridho Allah. Dengan ilmu itu ia dapat menghindari larangan-larangan Allah dan menjalankan perintahnya, dapat menolong umat, dapat mengentaskan kemiskinan, dapat menyehatkan umat, dapat mempermudah umat dalam beribadah, dapat memberi penerangan pada umat, dapat membantu membahagiakan umat di dunia dan di akhirat. Karena itulah para malaikat selalu melindungi orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Dan kelak di hadapan Allah mereka mendapat kemuliaan yang hanya berbeda 1 derajat dengan para nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Tabrani, barang siapa yang kedatangan ajal sedang ia masih menuntut ilmu, maka ia akan bertemu dengan Allah di mana tidak ada jarak antara dia dan antara para nabi kecuali 1 derajat kenabian. Lebih utama lagi orang yang menuntut ilmu kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Inilah sedekah yang paling utama dibanding sedekah harta benda. Karena mengajarkan ilmu berarti menanam amal yang manfaatnya bukan hanya kepada orang yang diajarkan itu sendiri, tetapi dapat dinikmati orang lain berikutnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Majah, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu, kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. Utama dari yang utama lagi adalah orang alim yang mau mengamalkan ilmunya. Jadi orang alim yang mengamalkan ilmunya itu lebih utama daripada orang bodoh yang ahli ibadah sekalipun. Dalam hadis Tirmidzi, Abi Umamah berkata,
ditunjukkan kepada Rasulullah SAW dua orang laki-laki. Satu dari keduanya ahli ibadah, sedang yang lain orang alim. Maka Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang alim dibanding dengan ahli ibadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah dari kalian. Saya ulangi, keutamaanku terhadap orang yang paling rendah dari kalian. Maksudnya ingin dibandingkan bahwa keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku, kata Rasul, dibandingkan dengan kalian, maksudnya jamaah yang paling rendah dari kalian. Artinya begitu jauh perbandingannya antara Rasulullah dengan jamaah yang paling rendah. Itulah perbandingan seorang alim dengan ahli ibadah. Rasulullah melanjutkan, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penghuni langit dan bumi, hingga semut yang ada di liangnya sampai kepada jenis ikan, semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan keutamaan majelis ilmu seperti yang sekarang Bapak tempati. Ini namanya majelis ilmu. Setiap majelis yang di situ merupakan tempat untuk membahas, menekuni, dan memperkembangkan ilmu, maka majelis itu bagaikan kebun surga yang penuh kenikmatan. Dan setiap kebajikan dalam mencari ilmu itu kelak pasti dibalas dengan kenikmatan di surga. Bisa berupa masjid, bisa berupa madrasah. Tapi mengapa tidak kita juga buat di tempat kita makan bersama dijadikan majelis ilmu? Di tempat kita berolahraga ketika istirahat bisa dijadikan majelis ilmu. Di mana saja berada bisa menjadikan majelis ilmu dengan cara saudara mampu memberi penerangan pada orang lain, membuat kesempatan sekecil apapun untuk menyampaikan ilmu yang saudara miliki. Dalam hadis Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu lewat pada kebun surga, maka bersenang-senanglah kalian. Sahabatnya bertanya, wahai Rasulullah, apakah kebun surga itu? Beliau menjawab, yaitu tempat-tempat ilmu. Jadi tempat-tempat ilmu, baik itu di masjid, baik itu di saung, baik itu di palang, baik itu di dapur, baik itu di tempat olahraga, apabila itu dijadikan sebagai majelis ilmu, maka dia menjadi tempat yang paling Rasulullah sukai, yaitu kebun surga. Hadirin para penuntut ilmu, dalam majelis yang indah ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, serta menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memalingkan dari kebodohan diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.